Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran fisika. Kita akan berlatih menyelesaikan soal pada materi gerak lurus berubah beraturan. Silahkan simak pembahasannya. Kita ingat lagi ada 4 persamaan yang penting di dalam GLBB. Yang pertama, kecepatan dalam GLBB bisa ditentukan dengan menggunakan Pi T sama dengan Pi0 ditambah A dikali T. Pi T itu kecepatan akhir, Pi0 itu kecepatan awal, A itu percepatan, dan T itu waktu. Sebetulnya persamaan ini walaupun disebut sebagai persamaan kecepatan dalam GLBB atau kita menggunakannya ketika menentukan kecepatan, sebetulnya kita juga bisa menentukan kecepatan awalnya, percepatannya, dan waktunya tergantung apa yang diketahui dan ditanyakan di soal. Kita tinggal pindah ruaskan saja. Yang kedua, percepatan rata-rata. Jika ada dua kondisi kecepatan yang berbeda dalam satu kejadian, maka kecepatan rata-ratanya itu sama dengan kecepatan awal ditambah kecepatan akhir dibagi 2. Yang ketiga, perpindahan atau jarak dalam GLBB bisa ditentukan dengan delta X sama dengan Pi0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Delta X itu perpindahannya kalau ada tanda vektornya. Tapi kalau tidak ada tanda vektornya itu berarti simbol jarak. Pi0 adalah kecepatan awal atau bisa juga kelajuan awal. Kemudian T adalah waktu dan A adalah percepatannya. Ini juga sama walaupun dikatakan persamaan perpindahan atau jarak yang biasanya kita gunakan ketika menentukan perpindahan atau jarak, kita juga bisa menentukan untuk kecepatan awalnya, percepatannya, tergantung apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Dan terakhir, kita juga bisa menentukan kecepatan akhir atau kecepatan awal, percepatan dan jarak atau perpindahannya dengan menggunakan hubungan Pi T kuadrat sama dengan Pi0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali delta X. Pi T itu kecepatan akhirnya, Pi0 itu kecepatan awal, A itu percepatannya, dan delta X itu perpindahan atau jaraknya. Jadi ingat, tergantung apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, ya. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 3 meter per sekon, jika selama 3 detik kendaraan itu digas sehingga mengalami percepatan sebesar 6 meter per sekon kuadrat, tentukan kecepatan akhir kendaraan tersebut. Nah, di sini sebelum kita ingin menjawabnya, pastikan dulu kita paham soalnya. Dengan cara apa kita paham soalnya? Dengan cara biasakan kita tulis apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan kemudian baru bisa kita mulai menjawabnya. Seperti itu ya. Jadi diketahui, ditanya, jawab. Seperti itu. Apa yang diketahui? Sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 3 meter per sekon. Itu kecepatannya atau kecepatan awalnya mungkin ya 3 meter per sekon. Jika selama 3 detik, berarti T-nya kan waktunya 3 detik. Kita tulis T sama dengan 3 sekon gitu. Kendaraan itu digas sehingga mengalami percepatan sebesar 6 meter per sekon kuadrat. Atau A-nya kan ya. A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan akhir kendaraan tersebut. Nah, berarti Pi T-nya kan kecepatan akhir. Bagi yang sudah paham, langsung saja kita bisa menggunakan Pi T sama dengan Pi0 ditambah A dikali T. Ya, kita mencari kecepatan akhirnya. Pi0-nya ada, A-nya juga ada, dan T-nya juga ada. Begitu, kita tinggal masuk-masukkan saja. Pi0-nya kan 3 meter per sekon. A-nya berapa? A-nya 6 meter per sekon kuadrat. Dan T-nya 3 sekon. Kita bisa bagi atau coret saja S-nya. Jadi 3 meter per sekon ditambah 18 meter per sekon. 18 dari mana, Pak? 18, 6 dikali 3. Kan 18. 6 dikali 3, 18. 3 ditambah 18 berapa? 21 kan? 21 meter per sekon. Jadi kendaraan tersebut
setelah dipercepat bisa bergerak 21 meter setiap 1 detik. Ini artinya 21 meter per sekon itu. Nah, ini kan bagi yang sudah terbiasa ya, langsung bisa menggunakan pi T sama dengan pi 0 ditambah A dikali T. Bagi yang belum terbiasa, silakan dibuka lagi 4 persamaan tadi. Bagaimana cara memilihnya, Pak? Pertama, perhatikan apakah di soal ada kata jarak atau perpindahan. Ya, perhatikan ada kata jarak atau perpindahan, baik yang diketahui ataupun yang ditanyakan. Salah satunya saja, apakah ada atau tidak. Nah, di soal nomor 1, tidak ada kata perpindahan, tidak ada kata jarak. Ya, maka tidak mungkin kita menggunakan nomor 3 dan nomor 4. Artinya cuma ada 2 kemungkinan, bisa menggunakan nomor 1 ataupun nomor 2. Ya. Kemudian, lihat lagi di soal. Di soal tidak ada kecepatan rata-rata. Ya. Tidak ada satu kata pun tentang kecepatan rata-rata. Berarti kemungkinan ya pasti menggunakan nomor 1. Betul kan? Pi T sama dengan pi 0 ditambah A dikali T. Seperti itu tahapannya. Untuk yang memang belum terbiasa. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Nah, langsung saja ya. Kita biasakan tentukan apa yang diketahui, ditanya, dan kita baru bisa mulai menjawabnya. Yang diketahui apa saja? Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Ya, berarti pi 0 sama dengan 5 meter per sekon. Dan dipercepat. Nah, kata dipercepat artinya ini GLBB kan? GLBB dipercepat. Dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Atau A-nya ya bernilai 4 meter per sekon kuadrat. Di sini tentukan kecepatan dan jarak yang ditempuh setelah 5 sekon atau 5 detik. Berarti T-nya 5 detik atau 5 sekon ya. Yang ditanyakan tadi kecepatan dan jarak ya. Kecepatannya pi T karena tadi kecepatan awalnya pi 0, berarti yang ditanyakan pasti kecepatan akhirnya pi T. Dan jarak delta X-nya. Oke, kita mulai jawab pi T-nya berapa. Bagi yang sudah terbiasa, mungkin akan langsung pi T sama dengan pi 0 ditambah A dikali T. Ya, kita masukkan saja angkanya. Pi 0-nya kan ada, A-nya juga ada, T-nya juga ada. Kita masukkan saja angkanya 5 meter per sekon, pi 0-nya ditambah A itu 4 meter per sekon kuadrat, dan T-nya 5 sekon. Ya, ini juga sama seperti tadi. S-nya kita bisa bagi atau kita coret saja. Begitu. Ya. Maka seperti ini. Hasilnya 5 meter per sekon ditambah 20 meter per sekon. Dari mana 20? 4 dikali 5 kan 20. Seperti itu kan. Jadi 5 meter per sekon ditambah 20 meter per sekon. Ya 5 tambah 20 ya 25. Begitu. 25 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan itu delta X-nya. Delta X atau jaraknya. Anggap saja kita tidak tahu ya, apakah ada kata jarak atau perpindahan. Nah, di sini contohnya di soal nomor 2. Berarti kalau ada kata jarak atau perpindahan, kita langsung fokus ke nomor 3 dan nomor 4. Ya. Tidak perlu lagi apakah nomor 1 bisa dipilih atau nomor 2 bisa dipilih. Kita langsung lihat nomor 3 dan nomor 4. Ya. Sebetulnya mau menggunakan nomor 3 boleh, mau menggunakan nomor 4 juga boleh. Saya contohkan menggunakan dua-duanya. Pasti hasilnya akan sama. Kita menggunakan nomor 3. Ya. Delta X sama dengan pi 0T ditambah setengah A dikali T kuadrat. Ya. Delta X itu yang ditanyakan. Tadi jaraknya. Pi 0 itu tadi kecepatannya. A itu percepatannya. Dan T itu waktunya. Begitu kan? Kita masukkan angkanya. Pi 0-nya kan 5. T-nya juga 5. Ya. Pi 0-nya 5. T-nya 5. A-nya tadi 4 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Jadi 5 kali 5 kan 25. Di sini 4 dikali setengah 2. 2 dikali 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25. 25 dikali 2 hasilnya 50. Jadi 50 ditambah 25 itu hasilnya 75. Ya, itu untuk menggunakan nomor 3. Sekarang bagaimana jika mau menggunakan nomor 4? Ya, apakah hasilnya akan sama?
Kita coba cek ya. Pi T kuadrat sama dengan Pi 0 kuadrat ditambah 2A dikali delta X. Kita masukkan saja angkanya. Pi T-nya berapa? Pi T-nya yang tadi yang kita cari. 25 meter per sekon. Kita masukkan 25 kuadrat kan. Sama dengan Pi 0-nya berapa? Pi 0-nya 5. 5 kuadrat. Ya. Ditambah 2 dikali A dikali delta X. A-nya 4, delta X-nya itu yang kita cari kan. Tambah 2 dikali 4 dikali delta X. Ya. 25 kuadrat berapa? 25 kuadrat kan 625. Sama dengan 5 kuadrat itu 25. Ya. 2 dikali 4 itu 8. 8 dikali delta X ya 8 delta X gitu. Di sini 25-nya kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi 625 dikurangi 25 sama dengan 8 dikali delta X. Begitu kan? Nah, 625 dikurangi 25 hasilnya kan 600. Sama dengan 8 dikali delta X. Kita mau cari delta X-nya. Ya berarti delta X sama dengan 600 dibagi 8. Maka hasilnya 75 meter. Sama kan? Mau menggunakan nomor 3 ataupun nomor 4, hasilnya sama. Jadi seperti itu. Ketika kita membaca soal, ini mungkin bisa jadi tips saja bagi yang belum terbiasa. Jadi yang pertama, yang perlu kita pahami, itu di soal apakah ada kata perpindahan atau jarak, ya. Perpindahan atau jarak. Mau kata perpindahan atau jarak itu ada di bagian yang diketahui ataupun ada di bagian yang ditanyakan. Kalau ada, langsung kita fokus ke nomor 3 dan nomor 4. Kalau ditanya, terus menggunakan nomor berapa, Pak? Menggunakan rumus yang mana? Kedua-duanya juga boleh digunakan, hasilnya akan tetap sama. Seperti itu, tergantung apa yang diketahui pada soal. Jika di soalnya ada kecepatan awal, waktu, dan percepatan, maka kita gunakan nomor 3. Jika di soalnya hanya ada informasi kecepatan akhir, kecepatan awal, dan percepatan, jadi tidak ada informasi waktu ya, kita menggunakan nomor 4. Seperti itu. Tapi keduanya juga hasilnya pasti sama. Jadi seperti itu ya untuk nomor 2. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Langsung saja kita tulis diketahui, ditanya, dan jawab ya. Baik, kita coba mulai pahami soalnya. Kita belajar memahami soalnya. Tulis yang diketahuinya. Sebuah kendaraan berada dalam keadaan diam. Ya. Keadaan diam artinya tidak memiliki kecepatan atau kecepatannya bernilai 0. Kecepatan awalnya bernilai 0. Ya. Kemudian digas dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Percepatan lambangnya A, maka A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Ya. Selama 5 detik. Berarti T-nya 5 detik ya. 5 detik. Yang ditanyakan kecepatan dan jarak. Tentukan besar kecepatan dan jarak tempuh kendaraan tersebut. Kecepatan berarti kalau yang diketahuinya Pi 0, berarti yang ditanya kecepatan itu kecepatan akhirnya. Dan jarak tempuhnya yaitu delta X-nya kan. Seperti biasa, untuk kecepatan akhirnya kita bisa menggunakan kecepatan akhir sama dengan Pi 0 ditambah A dikali T. Semuanya ada kan? Pi 0-nya bernilai 0, A-nya bernilai 4, T-nya bernilai 5. Kita langsung masukkan saja angkanya. Kalau tadi kan kita memasukkan satuannya juga. Supaya kita lebih sederhana saja, kita tulis angka-angkanya. Pi 0-nya 0, A-nya 4, T-nya 5. Berarti 0 ditambah 4 kali 5 itu kan 20. Ya, 20 tambah 0, ya 20. Jadi Pi T sama dengan 20 meter per sekon. Artinya kecepatan akhirnya 20 meter per sekon. Ya, satuan kecepatan itu meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan jarak. Ingat, karena yang ditanyakan jarak, kita langsung fokus ke nomor 3 atau nomor 4. Mau menggunakan nomor manapun, pasti hasilnya sama. Nah, misalkan ini kita gunakan yang ini. Delta X sama dengan Pi 0T ditambah setengah A dikali T kuadrat. Ini nomor 3 kan? Kalau tadi di persamaan, kita masukkan saja Pi 0-nya 0, T-nya 5, ya, A-nya juga 4, T-nya juga 5. Ada. Jadi, dimasukkan seperti ini ya. 0 dikali 5, 0. 4 dikali setengah, 2. 2 dikali 5 kuadrat,
Ya 50 kan? Jadi 50 meter. Jadi seperti itu untuk soal nomor 3. Sekarang soal nomor 4. Kecepatan sebuah motor yang bergerak dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Berarti yang diketahuinya kecepatan awal. Atau P0 sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian digas sehingga kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Artinya kecepatan akhirnya jadi 20 meter per sekon. Selama bergerak, motor berhasil menempuh jarak 40 meter. Ya, artinya delta X-nya sama dengan 40 meter. Nah, sekarang kalau dari tadi delta X-nya itu di bagian yang ditanyakan ya. Ini contoh soal delta X-nya itu di bagian yang diketahui. Walaupun ada di bagian yang diketahui, kita berarti fokus ke nomor 3 atau nomor 4 gitu. Ya, tentukan percepatan dan waktu tempuh motor tersebut. Percepatan itu A dan waktunya itu T. Jadi kita jawab. Nah, kita coba lihat ya. Ada 4 persamaan tadi. Jadi kita fokus ke persamaan nomor 3 dan nomor 4 ya. Di sini kira-kira menggunakan yang mana? Lihat, ada kecepatan awal, kecepatan akhir, dan delta X. Ya. Di sini karena ada kecepatan akhir, pasti kita menggunakan nomor 4. Kenapa nomor 4? Karena nomor 3 kita tidak punya informasi waktunya. Ya, T-nya tidak ada. Jadi kita menggunakan nomor 4. Jadi Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2A dikali delta X. Kemudian kita masukkan Pt-nya itu 20 ya, jadi 20 kuadrat. P0-nya itu 4, jadi 4 kuadrat ditambah 2A dikali delta X 2A. A-nya itu yang dicari kan, percepatannya. Delta X itu tadi 40 kan. Nah, 20 kuadrat itu 400, 4 kuadrat itu 16. 2 dikali 40 hasilnya 80. Jadi 80A. Ya. 16-nya kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi 400 dikurangi 16 sama dengan 80A. 400 dikurangi 16 itu 384 sama dengan 80 dikali A. Maka A-nya atau percepatannya 384 dibagi 80. Hasilnya 4,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita mencari waktunya kan. Kita coba menggunakan Pt sama dengan P0 ditambah A dikali T. Kenapa menggunakan yang ini? Karena lebih mudah tuh. Pt sama dengan P0 ditambah A dikali T. Sedangkan ini harus dikuadratkan dulu T-nya. Seperti itu. Sebetulnya hasilnya akan tetap sama. Kalaupun kita menggunakan nomor 3. Boleh. Pt sama dengan P0 ditambah A dikali T. Pt-nya berapa? Pt-nya kan 20. 20 sama dengan P0-nya 4 ditambah A-nya itu 4,8 dikali T. Ya. Ini langsung 4-nya kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi 20 dikurangi 4 sama dengan 4,8 dikali T. 20 dikurangi 4 itu 16 sama dengan 4,8 T. Maka T-nya 16 dibagi 4,8. Hasilnya 3,3 sekon atau 3,3 detik. Kan jika di kalkulator, di sini mungkin ada yang bertanya, kalau dicoba di kalkulator mungkin hasilnya 3,333 terus. Kenapa di sini hanya ditulis 3,3? Ingat, kita sudah belajar angka penting, ya. Di sini yang dihitung itu 16 memiliki 2 angka penting, 4,8 juga memiliki 2 angka penting. Maka ingat, hasil hitungnya harus mengikuti angka penting yang jumlahnya paling sedikit. Di sini ya paling sedikitnya 2. Yang atas 16 itu memiliki 2 angka penting, 4,8 juga memiliki 2 angka penting. Pasti hasilnya harus ada 2 angka penting. 3,3 sekon. Jadi ini alasan mengapa hanya ditulis 3,3, bukan ditulis 3,333. Jadi tidak perlu ditulis deretan 3 di belakangnya. Ikuti saja banyaknya angka penting yang dihitung. Itu ya, fungsi kita belajar angka penting sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 5. Jika kita akan merancang jarak minimum landasan sebuah pesawat untuk pemberhentian, ya, pemberhentian, nama-namanya pemberhentian pasti kecepatannya 0, ya, kecepatan akhirnya.
Artinya kecepatan akhirnya 0 meter per sekon. Dengan karakteristik pesawat yang akan mendarat tersebut dapat melakukan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi perlambatan itu sebetulnya percepatan yang bernilai negatif. Jadi tanda negatif ini tanda perlambatan negatif 5 meter per sekon kuadrat. Dan kecepatan pesawat ketika mendarat, kecepatan awalnya ya, adalah 100 meter per sekon. Atau P0-nya sama dengan 100 meter per sekon. Tentukan jarak minimum landasan yang diperlukan. Jadi yang ditanyakan delta X-nya. Nah, di sini juga ada kata jarak, ya. Pasti kita langsung fokus ke nomor 3 atau nomor 4. Kira-kira mau menggunakan nomor mana? Nah, di sini karena seperti soal nomor 4 ya, di sini tidak ada data waktunya. Sedangkan nomor 3 itu harus ada data waktunya. Yang paling mudah saja kita gunakan nomor 4. Ya, sudah ada semuanya. Pt-nya ada, P0-nya ada, A-nya juga ada. Jadi Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2A dikali delta X. Pt-nya berapa? Pt-nya itu 0 kuadrat sama dengan P0-nya berapa? P0-nya 100. 100 kuadrat ditambah 2A dikali delta X. A-nya berapa? Negatif 5. Delta X. Jadi 0 kuadrat itu kan 0 sama dengan 100 kuadrat. 100 kuadrat itu kan 10.000. Ditambah 2 dikali negatif 5. Itu kan negatif 10 delta X. Nah, kita pindahkan negatif 10 delta X ini ke ruas kiri. Jadi 10 dikali delta X sama dengan 10.000. Delta X-nya sama dengan 10.000 dibagi 10. Hasilnya 1.000 meter. Kemudian lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan grafik kecepatan P terhadap waktu T dari sebuah benda yang bergerak lurus. Ya, jadi seperti ini grafiknya. Di posisi A, benda tidak memiliki kecepatan. Jadi begini cara baca grafiknya. Di posisi A, benda tidak memiliki kecepatan. Ya, sampai detik ke-10, benda berpindah ke titik B. Di titik B, benda memiliki kecepatan 5 meter per sekon. Artinya, dari titik A ke titik B, benda itu harus mempercepat kan? Dari 0 ke 5 meter per sekon kan mempercepat. Kemudian dari detik ke-10 sampai detik ke-15, benda berpindah dari B ke C. Ya, dengan kecepatan tetap 5 meter per sekon. Dan di detik 15 sampai detik 17, mungkin benda direm atau ada yang menahan pergerakan benda itu sehingga kecepatannya menurun dari 5 meter per sekon di titik C sampai 0 meter per sekon di titik D. Begitu. Ya. Jadi pasti karena kecepatannya menurun berarti diperlambat kan? Seperti itu. Jadi, tentukan jenis gerak lurus yang dilakukan oleh benda tersebut. Jadi, dari A ke B, karena kecepatannya berubah, pasti geraknya GLBB. Ya, karena kecepatannya berubah, pasti geraknya GLBB. Karena perubahannya itu semakin besar dari 0 ke 5, ya, maka GLBB-nya dipercepat. Kemudian dari B ke C, karena kecepatannya tetap, ya, kecepatannya tetap dari detik ke-10 sampai detik ke-15, kecepatannya itu 5 meter per sekon terus, maka jenis gerak lurusnya gerak lurus beraturan. Kalau yang namanya gerak lurus beraturan tidak mungkin ada yang namanya dipercepat atau diperlambat. Pasti tetap gerak lurus beraturan. Kemudian di posisi C ke posisi D itu kecepatannya berubah kan? Pasti GLBB. Karena perubahannya dari 5 meter per sekon sampai 0 ya, di sini 0, di titik terbawah kan kecepatannya itu 0. Maka hasilnya di titik C ke D, GLBB diperlambat. Begitu. Kemudian, tentukan besar jarak yang ditempuh benda dari titik B ke titik C. Jadi, kita hanya perlu meninjau titik B ke titik C saja, tidak perlu semuanya. Di titik B ke titik C itu benda bergerak di detik 10 ke 15 ya, dengan kecepatan yang tetap 5 meter per sekon. Ingat, jika kita mencari jarak pada grafik, kita cukup mencari luasnya. Ya. Luasnya di titik B ke titik C itu bukankah merupakan luas persegi? Ya.
Jadi bagian ini saja yang dicari, luas persegi. Luas persegi itu kan panjang dikali lebar. Panjangnya 5, 5 itu dari mana panjangnya? Ya, lihat, ini tingginya kan 5 nih. Nah, di sini 10 sampai 15, ini kan lebarnya. 10 sampai 15. Lebarnya berarti 5. Jadi 5 dikali 5 sama dengan 25 karena jarak satuannya meter. Beda lagi kalau misalkan yang ditanyakan dari titik A ke titik B. Bentuknya apa? Bentuknya itu segitiga. Maka gunakan luas segitiga. Jadi tergantung bentuk luas grafiknya. Bagaimana jika yang ditanyakan dari A ke D? Ya, pastikan bentuknya ini trapesium. Kita gunakan rumus trapesium. Seperti itu. Kemudian pertanyaan C, tentukan besar perlambatan yang dialami kendaraan tersebut. Sebelum bisa menjawab soal ini, kita tentukan dulu di mana kejadian perlambatan itu. Bagaimana cara menentukannya? Ya mudah. Dari jawaban nomor A juga sudah bisa ditebak. Di bagian mana benda diperlambat. Ya, pasti di bagian C sampai D. Nah, di bagian yang ini C sampai D. Ingat bahwa perlambatan itu percepatan yang bernilai negatif. Jadi caranya kita tentukan besar percepatannya. Jadi ingat bahwa percepatan itu perubahan kecepatan tiap satu satuan selang waktu atau delta P per delta T. Delta P ini perubahan kecepatan kan? Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi delta T. Kecepatan akhirnya berapa? Nah, di sini yang perlu lebih teliti, ingat dari C ke D, berarti kondisi awalnya di C, kondisi akhirnya di D. Jadi kecepatan awalnya itu di C. Di C itu kecepatannya berapa? Tarik ke kiri ya. Di C ternyata kecepatannya itu 5 meter per sekon. Jadi pi nolnya 5 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya berapa? Kecepatan akhirnya D-nya kan ada di bawah. Di sini nilai kecepatannya 0. Kemudian delta T-nya 15 sampai 17. Berarti ada selang waktu 2 detik kan? Delta T-nya 2 detik. Jadi 0 dikurangi 5 dibagi 2. Sama dengan negatif 5 dibagi 2. Negatif 2,5 meter per sekon kuadrat. Jika yang ditanyakan misalkan nomor C itu tentukan besar percepatan yang dialami kendaraan tersebut. Ya pasti kita mencarinya cukup percepatannya saja. Ada di mana percepatannya? Ya pasti ada di posisi A sampai B karena benda dipercepat. Seperti itu. Jadi ini untuk latihan soal pada gerak lurus berubah beraturan. Video pembelajaran ini dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.